Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat datang di podcast Cerah Cerita ASN Berakhlak episode 2. Hari ini kami balik lagi dari kelompok 4 angkatan 5 peserta Laskar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025 akan membahas terkait tokoh panutan Jawa Barat nih. Dalam episode kali ini kita sebelumnya sudah mendiskusikan 9 tokoh yang merupakan ASN dan juga pejabat yang menjabat di Provinsi Jawa Barat. Dan dari 9 tersebut, kami sepakat memilih Bapak Eron Randi APMP, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka yang saat ini menjabat. Em, Sedikit nih mau ceritain tentang beliau. Beliau itu kelahiran tahun 1975 dan mulai menjadi ASN yaitu pada tahun 1993. Em, Alasan kenapa sih kita memilih Bapak Eron Randi APMP sebagai tokoh panutan em, dari Jawa Barat? Boleh dong, Darul sedikit dong ceritain alasannya kenapa memilih Pak Eron Randi sebagai tokoh panutannya. Silakan A. Baik, baik, terima kasih. Alasan kenapa saya pilih Pak Aaron Randi ini, karena menurut saya beliau itu sangat mempresentasikan nilai berakhlak yang cocok sebagai panutan kita sebagai ASN gitu. Karena beliau itu dikenal sebagai orang yang berorientasi pada pelayanan publik dan memiliki semangat yang inovatif. Terlihat dari inisiatif dia yang membuat program Ngamen Asik dan aplikasi Poin Ambiar saat bertugas di Bapenda, yaitu ya jadi wujud nyata dia nilai adaptif dan yang sangat kompeten sebagai pejabat ASN. Lalu selama menjabat sebagai Sekda, beliau terus mendorong sinergi antar OPD serta keberlanjutan program pembangunan daerah, mencerminkan nilai kolaboratif dan loyal. Kepemimpinannya juga sangat transparan, terbuka, dan juga komunikatif yang menunjukkan nilai akuntabel dan harmonis juga. Sosoknya menjadi panutan saya dan yang lain ASN yang lain juga di Majalengka karena mampu menerapkan nilai-nilai berakhlaknya itu dalam tindakan yang nyata dengan kepemimpinan yang profesional, inovatif juga, dan berorientasi pada pelayanan publik yang sangat berkualitas. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan pandangan atau pengalaman lain terkait beliau dalam menerapkan nilai-nilai berakhlaknya. Saya mangga silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya, alasan kenapa memilih Pak Heron. Mungkin aku mau menambahkan sedikit sih jenjang karirnya beliau. Jadi sebelum jadi Pasekda saat ini, eh, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka, seperti yang tadi salah satunya ada Ro sebutin, jadi Kepala Bapenda. Terus sebelum jadi Kepala Bapenda pernah jadi Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub dan juga pernah menjabat jadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Perdagin. Lalu di Juli 2024 beliau ditetapkan sebagai pejabat atau PJ Sekda, ya kan, ditunjuk untuk menggantikan Pak Haji Emen Herman yang saat itu eh, dipegang untuk menjabat masa transisi birokrasi. Lalu pada Mei 2025 beliau ditetapkan atau dilantik sebagai sekda definitif. Mungkin selanjutnya kita akan cerita sedikit lah kenapa Pak Sekda itu menjadi tokoh panutan dan apa sih nilai-nilai berakhlak yang dimiliki beliau. Mungkin yang pertama boleh dijelasin oleh Awibowo terkait gratis pelayanan yang diterapkan oleh Pak Eron. Silakan Awibowo, boleh cerita sedikit terkait nilai yang pertama. Ya, terima kasih banyak Teh Farida. Pada Pak Eron ini nilai berorientasi pada pelayanan. Kita lihat beliau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan yang harus nyata dan terasa bagi warga Majalengka. Dan juga salah satu perwujudan dari programnya Pak Bupati, Langkung Sae. Yang artinya itu prioritas utamanya adalah dampak positif dari kebijakan, bukan sekedar pemenuhan prosedur. Beliau juga tuh sangat tegas untuk mendorong terciptanya birokrasi yang responsif dan juga cepat.
Karena kita tahu bahwa Sekda itu adalah perangkat daerah untuk melayani masyarakat yang lebih cepat, dengan fokus utamanya adalah agar pelayanan publik dapat dijangkau hingga kecamatan bahkan hingga ke desa-desa. Nah, langkah ini juga ditetapkan oleh Pak Eron sebagai rantai birokrasi untuk mempersingkat dan memudahkan aksesnya warga. Lebih lanjut juga, Pak Eron itu mewujudkan pelayanan berorientasi pada pelayanan adalah mendorong untuk terciptanya inovasi dan budaya kerja solutif. Pak Eron Randi mengajak para ASN untuk memberikan solusi yang aktif, bukan sekedar kita mencari permasalahannya. Dan melalui pendekatan ini tersebut, Pak Aaron Randi berusaha untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai inti dari seluruh kinerja pemerintahan Kabupaten Majalengka. Mungkin seperti itu mengenai berorientasi pada pelayanan pada Pak Aaron. Oke, terima kasih penjelasan yang pertamanya. Emang beliau sangat keren sekali. Mungkin selanjutnya yaitu terkait nilai akuntabel. Boleh dong di-share sama Agus. Agus, silakan ceritain sedikit dong Ya, terima kasih Teh Farida. Mungkin kalau ini ya berbicara terkait akuntabilitas itu tidak akan jauh-jauh terkait tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, untuk Pak Heron sendiri, contoh penerapan yang beliau lakukan yaitu memastikan penggunaan anggaran daerah yang transparan dan efisien melalui pengawasan ketat dan audit internal. Bisa kita rasakan ya, salah satu bukti yang terlihat akhir-akhir ini yaitu pelibatan inspektorat yang secara rutin dalam evaluasi proses penggunaan anggaran. Sebetulnya intinya cerminan yang beliau lakukan dalam nilai akuntabel ini yaitu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya negara secara jujur dan berintegritas tinggi. Mungkin itu aja, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin selanjutnya ya ke nilai yang ketiga terkait terkait berakhlak yaitu kompeten. Mangga Teh Titim gilirannya boleh ceritain sedikit ya Teh. Oke, boleh Teteh. Terkait kompeten ya, eh, kalau terkait kompeten yang diimplementasikan oleh Pak Eron ini sebenarnya lebih tercermin di mana dia itu terus upgrade diri dan bukan hanya mengupgrade dirinya sendiri, tapi em, mendorong ASN-ASN lain untuk juga dapat meningkatkan kompetensinya lewat berbagai pelatihan, salah satunya SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, saking kompetennya beliau, sampai tadi kan pernah, tadi disinggung ya sama Adarul bahwa beliau itu membuat inovasi-inovasi. Nah, salah satunya itu ada Ngamen Asik. Itu tuh adalah program edukasi pajak lewat pertunjukan musik di pasar dan pusat perbelanjaan serta Poin Ambyar yaitu aplikasi pajak online yang bikin warga bisa cetak SPT dan bayar PBB langsung dari ponselnya. Dua inovasi ini berhasil mengubah citra birokrasi yang dari kaku jadi lebih dekat, kreatif dan menyenangkan. Nah, karena buat beliau ini kompetensi bukan sekedar tahu banyak, tapi tentang kemampuan menemukan solusi dengan cara yang baru. Selain itu, Pak Eron juga dikenal sebagai sosok yang teliti, komunikatif, dan cepat mengambil keputusan ketika menghadapi masalah-masalah teknis di lapangan dengan cara penyelesaian itu yang lebih relevan gitu untuk masyarakat. Nah, mungkin itu Teh untuk implementasi kompetennya ya dari Pak Eron ini. Oke, Teh Titim terima kasih menceritakan implementasi terkait kompeten. Mungkin next lagi aja ya kita terkait nilai harmonis untuk Teh Selena boleh cerita sedikit Teh implementasinya yang dilakukan oleh Pak Eron. Izin saya menyampaikan untuk nilai harmonis dari Bapak Aaron. Termasuk sikapnya sendiri ya Teh ya, sebagai pribadi yang humble dan pernyataan bahwa sinergitas serta kolaborasi itu sesuatu yang diperlukan untuk memecahkan masalah di Majalengka. Kemudian menunjukkan bahwa ia memandang pentingnya hubungan kerja yang harmonis, kemudian mengajak juga untuk seluruh pihak, termasuk juga tadi yang disinggung oleh Adarul, mengajak seluruh OPD termasuk swasta untuk ikut serta dalam membangun Majalengka, yang sehingga menciptakan lingkungan yang suportif dan kooperatif untuk Majalengka yang langsung saya. Mungkin itu teh untuk nilai-nilai harmonis pada Bapak Eron.
Terima Oke kasih. teh, terima kasih penjelasannya. Next ke nilai loyal, boleh diceritain sama kali ini sama Teh Novelia. Silakan Teh. Terima kasih Teh. Untuk nilai loyal, beliau itu menjaga netralitas ASN dengan tidak memihak salah satu kandidat ketika Pilkada 2024. Selain itu, beliau juga sangat loyal terhadap pimpinan dalam membantu merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan dan mengkoordinasikan eh, perangkat-perangkat daerah gitu untuk kemajuan Majalengka. Seperti itu, Teh. Terima kasih. Oke Teh, terima kasih penjelasannya. Mungkin lanjut lagi ke nilai selanjutnya yaitu adaptif. Boleh Muflih ya diceritakan implementasinya Mangga. Oke, mantap banget penjelasannya. Terima kasih, Mungkin eh, nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Silakan Ahiro gilirannya menjelaskan implementasinya, Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit menjelaskan nilai kolaboratif yang saya ketahui dari Bapak Aaron ini, di mana Bapak nilai kolaboratif yang tercermin dalam komitmen dan tindakannya untuk mendorong kerjasama dan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan, di mana Pak Aaron sendiri menekankan pada mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat koordinasi antar OPD. Sejalan seperti apa yang sudah dijelaskan sama Adarul, bahwa di sini beliau secara eksplisit menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, organisasi perangkat daerah, OPD, bahkan pihak swasta dalam upaya memajukan Majalengka. Kurang lebihnya seperti itu aja, dan sudah sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Darul tentang eh, tokoh panutan dalam nilai-nilai berakhlak di Jawa Barat. Terima kasih. Sama terima kasih juga. Mungkin karena sudah dijelaskan seluruhnya ya nilai-nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Pak Sekda. eh,
Sekian untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang diimplementasikan beliau juga dapat kita implementasikan kepada diri kita dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh hal-hal baik dari beliau dan menjadi panutan buat kita. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang udah menjelaskan. Mungkin ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Eh, Anggung saya. Cerah.